Berlanjut dari kisah dari part sebelumnya, Kim, Daniel, dan Sarah terus berlari melewati hutan gelap, mengejar cahaya kecil yang menjadi satu-satunya panduan mereka melalui kegelapan malam. Suara gemuruh kereta hantu yang menggema semakin dekat, menambah kepanikan di dalam hati mereka. "Tidak boleh berhenti, harus terus berlari," desis Sarah. Napasnya tersengal-sengal. Mereka melintasi semak belukar yang lebat, melompati akar pohon yang menjulang, dan menghindari dahan-dahan yang menggantung rendah. Namun, suara gemuruh kereta itu semakin dekat, menggambarkan bahaya yang mengancam di belakang mereka. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari kegelapan muncul sosok hitam yang menakutkan, terbentuk dari bayang-bayang yang menyerap cahaya bulan. Ini adalah penjaga kereta hantu, entitas jahat yang bertugas menjaga kereta tersebut. Kim, Daniel, dan Sarah terperangkap di antara kereta hantu yang menghampiri dan penjaga yang menghalangi jalan mereka. Mereka saling berpandangan, mencari cara untuk melawan kegelapan yang mengancam menelan mereka. "Tidak ada tempat untuk kita bersembunyi," bisik Daniel dengan mata yang penuh ketakutan. Namun di tengah ketakutan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Cahaya kecil mulai bersinar dari dalam hati mereka masing-masing, memancarkan keberanian dan tekad yang sangat kuat. "Kita tak boleh menyerah," ujar Kim dengan suara yang penuh keyakinan. "Kita harus bersatu dan melawan kegelapan ini bersama-sama." Daniel dan Sarah mengangguk. Dengan hati yang berani, mereka bersiap untuk menghadapi ancaman yang mengancam. Dengan teriakan yang menggema, mereka menyerang penjaga kereta hantu dengan keberanian dan kekuatan yang mereka miliki sekarang. Kim menggunakan kecepatan dan kelincahannya, Daniel menggunakan kekuatan dan kecerdasannya, sementara Sarah menggunakan keberanian dan ketekunan-Nya. Meskipun terjadi pertarungan yang sengit, mereka tidak menyerah. Akhirnya, dengan upaya bersama, mereka berhasil mengalahkan penjaga kereta hantu, membebaskan diri dari ancaman yang telah mengancam mereka. Dengan nafas tersengal-sengal dan hati yang penuh dengan rasa lega, Kim, Daniel, dan Sarah melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan gelap. Mereka belum tahu apa yang menanti mereka di depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah membuktikan bahwa keberanian dan persahabatan mereka lebih kuat dari kegelapan yang menakutkan. Dan dengan tekad yang kuat, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di perjalanan mereka menuju kebenaran. Setelah melarikan diri dari pertarungan yang sengit dengan penjaga kereta hantu, Kim, Daniel, dan Sarah terus melangkah melewati hutan yang gelap. Cahaya bulan yang pucat terus menyinari jalan mereka, memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti. Namun meskipun mereka berhasil mengalahkan penjaga kereta hantu, misteri di balik kereta angker dan stasiun itu masih belum terpecahkan. Mereka merasa bahwa mereka harus terus maju.
tidak peduli apapun yang mungkin menanti mereka di depan. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di ujung hutan. Di sana, mereka menemukan sebuah terowongan tua yang menganga di depan mereka. Terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan segalanya. "Ini dia, terowongan yang menjadi jalan satu-satunya ke stasiun angker," ujar Dani. Tatapan matanya penuh dengan ketegangan. Tanpa ragu, ketiganya memasuki terowongan tersebut. Di dalam, kegelapan yang menyelimuti membuat mereka merasa seperti terjebak di dalam alam semesta paralel yang gelap dan menakutkan. Mereka berjalan dengan hati-hati. Langkah mereka menghasilkan dentuman yang terdengar memenuhi ruangan bawah tanah. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka tiba-tiba melihat sesuatu yang menakjubkan. Cahaya kecil yang bersinar di kejauhan menandakan adanya jalan keluar dari terowongan itu. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju cahaya tersebut, diikuti oleh perasaan lega yang memenuhi hati mereka. Tiba-tiba mereka keluar dari terowongan dan memasuki sebuah lembah yang indah, di mana stasiun kereta angker terletak di kejauhan. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari langit dengan warna-warni yang memukau. "Itu dia, stasiun kereta angkernya sudah terlihat," ujar Sarah. Tatapannya terpaku pada bangunan tua yang menjulang di kejauhan. Dengan hati yang penuh dengan harapan dan tekad yang kuat, Kim, Daniel, dan Sarah melangkah untuk maju, siap mengungkap misteri yang tersembunyi di balik rel kereta angker dan stasiun itu. Dan di ujung terowongan, mereka menemukan terang yang mereka cari selama ini. Dengan langkah yang mantap, Kim, Daniel, dan Sarah mendekati stasiun kereta angker. Bangunan itu terlihat seperti monumen dari masa lalu yang kelam, tetapi di dalamnya mereka tahu bahwa misteri menakutkan menanti untuk diungkap. Mereka memasuki stasiun dengan hati-hati, menyelidiki setiap sudut dengan cermat. Cahaya pagi yang menyinari menembus jendela-jendela kusam, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong gelap di belakang mereka. Mereka berpaling dan melihat pria tua yang mereka temui sebelumnya di stasiun itu. "Pria tua itu kembali," bisik Sarah, matanya memancarkan kekhawatiran. Pria tua itu mendekati mereka dengan langkah mantap. Tatapannya tajam memperhatikan ketiga remaja itu. "Kalian telah melakukan perjalanan yang panjang dan sangat berbahaya. Tetapi kalian tidak akan menemukan jawaban yang kalian cari di sini." Kim, Daniel, dan Sarah saling pandang, bertanya-tanya apa yang dimaksud pria tua itu. "Apa maksudmu, Pak?" tanya Daniel dengan ragu. Pria tua itu mengangguk perlahan. "Kisah tentang kereta hantu dan stasiun ini adalah cerita yang beredar di kalangan penduduk setempat. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang." Mata Kim berbinar-binar. "Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami ingin mengungkap kebenaran." Pria tua itu pun tersenyum pahit. "Kebenaran itu kadang-kadang lebih menakutkan daripada misteri itu sendiri. Tetapi jika kalian benar-benar ingin tahu, kalian harus bersiap menerima konsekuensinya." Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang di dalam bayangan stasiun yang sunyi, meninggalkan Kim, Daniel, dan Sarah dalam kebimbangan.
Namun ketiganya tidak takut. Mereka bertekad untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik stasiun kereta angker itu. Bahkan jika berarti harus menghadapi kebenaran yang sangat menakutkan di stasiun itu. Dengan hati yang berani dan tekad yang kuat, Kim, Daniel, dan Sarah melangkah maju, siap untuk memulai petualangan terakhir mereka menuju kebenaran yang sejati. Dengan hati yang teguh dan tekad yang kuat, Kim, Daniel, dan Sarah memasuki ruang bawah tanah di stasiun kereta angker itu. Cahaya redup dari senter Daniel menyinari lorong-lorong gelap, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekitar mereka. Mereka merasa getir dan tegang, tetapi juga penuh dengan keinginan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik misteri ini. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah pintu yang terbuka di ujung lorong. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam, mereka terkejut melihat seorang pria tua yang duduk di meja kayu yang rapuh. Di tengah tumpukan-tumpukan buku dan catatan-catatan kuno. "Pria tua itu lagi," bisik Sarah, matanya terbelalak. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. "Selamat datang anak-anak muda. Aku sudah menunggu kedatangan kalian." Kim, Daniel, dan Sarah saling pandang, bingung dengan apa yang mereka temui. "Siapa kamu?" tanya Daniel dengan suara gemetar. "Panggil aku Profesor Winston. Aku adalah penjaga rahasia di balik stasiun angker ini," jawab pria tua itu dengan tenang. Profesor Winston kemudian menceritakan kepada mereka kisah yang sebenarnya di stasiun kereta itu. Dia menjelaskan bahwa puluhan tahun yang lalu stasiun itu menjadi saksi dari tragedi besar yang menghantui desa tersebut. Ketika kereta hantu melintasi stasiun ini setiap malam, itu adalah pengingat akan kecelakaan mengerikan yang terjadi di masa lalu. Dan saya adalah penjaga yang bertugas untuk memastikan agar cerita itu tidak dilupakan, jelas Profesor Winston dengan suara yang penuh pengalaman. Kim, Daniel, dan Sarah terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja mereka temui. Mereka menyadari bahwa stasiun itu bukanlah tempat yang angker, tetapi sebuah tempat yang syarat dengan sejarah dan kenangan yang menyedihkan. "Sekarang kalian telah tahu kebenarannya. Tugas kalian adalah memastikan bahwa cerita ini tetap hidup, agar tragedi yang terjadi tidak pernah dilupakan," kata Profesor Winston dengan serius. Dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab, Kim, Daniel, dan Sarah meninggalkan ruangan itu, siap untuk mengabdi pada misi mereka. Mereka keluar dari stasiun kereta angker dengan perasaan lega, mengetahui bahwa mereka telah membantu mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik misteri itu. Mereka membawa dengan cerita dari masa lalu yang tidak boleh dilupakan. Demikianlah kisah tentang stasiun kereta angker dan keberanian Kim, Daniel, dan Sarah untuk mengungkap kebenaran yang telah tersembunyi. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tidak pernah melupakan masa lalu, bahkan jika itu penuh dengan kesedihan dan tragedi. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.